Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas naik. Ya, ini justru lebih tinggi gitu. Artinya kemarin kan opennya di bawah open sebelumnya. Secara normal dia akan mengejar low dan lanjut, dan dia tidak boleh melebihi high. Tapi ternyata kemarin dia tidak mengejar low, fase busurnya dibablasin dan bahkan melewati high sebelumnya. Artinya ini anomali up. Penyebabnya adalah Iran benar-benar membalas pembunuhan yang dilakukan oleh Israel dengan menyerang rudal dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, serangan sebelumnya maksudnya. Dan Israel bersumpah akan membalas. Sedangkan Iran ngomong kalau Israel berani balas lagi akan kirim rudal lebih banyak lagi. Nah loh, ini memanas sekali kondisi di sana. Dan bisa jadi ini akan memicu perang habis-habisan di Timur Tengah. Nah, tentu saja ini akan menyebabkan kebutuhan pada safe haven si emas ini meningkat. Artinya ada kelebihan buyer sehingga harga emas naik. Ada peluang nih, ada ATH baru. Ya, kita tunggu apakah itu mereda dulu. Biasanya kan kalau panjang gini ada koreksi ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu kalender ekonomi hari ini. Untuk hari ini di jam 19.15 ada ADP Employment Change bulan September. Ini adalah tingkat ketenagakerjaan. Nilainya diperkirakan naik dari sebelumnya 99.000 diperkirakan menjadi 120.000. Ini peningkatan. Artinya ini baik untuk ekonomi, buruk untuk emas. Tapi ini saya pikir dengan kondisi ketakutan yang ada ini, kayaknya buyer lebih kuat deh. Untuk pivot point hari ini, nilai pivot ada di 2647,1. Artinya hari ini open di atas pivot juga. Ini kondisi ideal untuk up. Kemudian R1 daily ada di 2660,8. R2 ada di 2692,12. Kemudian R3-nya ada di 2699,00. Sedangkan support 1 ada di 2621,6, support 2 ada di 2608,4, dan support 3 ada di 2582,9. Artinya ini ada peluang dia akan menguji ini lagi, zona supply ini lagi. Jika gagal di supply, baru dia lanjutkan koreksi. Atau kalau tidak, dia anteng-anteng dulu di sini, setway di sini, menunggu reaksi dari Israel. Beneran nih Israel berani balas Iran? Karena sebenarnya Israel lagi fokusnya ke Lebanon dengan target utama Hizbullah. Nah, sementara pemerintahan resminya, jadi di Lebanon sana ada fraksi militer di luar tentara pemerintah. Agak unik kalau di kita kan namanya tentara ya punya pemerintah saja gitu, TNI. Tapi di Lebanon sana ada fraksi militer di luar tentara dari pemerintah. Terus anggaran duitnya dari mana? Mohon maaf, saya tidak tahu. Sepertinya mereka sebenarnya nih adalah proxy. Artinya mereka dibiayai, dipersenjatai oleh pihak asing. Untuk apa? Ya, menahan Israel itu. Karena kan Israel sudah menjadi common enemy, musuh bersama dari banyak negara. Jadi perkiraan hari ini tentu saja prediksi saya seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan mencoba melewati zona supply ini dan mungkin akan segera menguji 700. Ya, kemarin awal minggu juga sudah saya sampaikan, minggu ini mungkin akan menguji 700, cuma prosesnya kan kita ikuti dulu ya. Untuk turunnya
mungkin ke pivot. Kalau memang nih, ini sebenarnya kan koreksinya belum selesai nih. Kalau mau lanjutkan koreksinya lagi, ya mungkin masuk zona ini di angka 14 sampai 15. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk akhir-akhir ini memang saya lebih sarankan untuk transaksi hit and run. Dulu istilahnya copi-copi, cuma ambil sedikit, yang penting profit keluar. Karena ini zonanya lagi membagongkan. Market bisa tiba-tiba naik dan juga bisa tiba-tiba turun karena banyak bermain fundamental di sini. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Iran sudah menyerang seperti yang dikhawatirkan. Emas langsung naik. Nah, kalau Israel balas lagi, kemudian Iran balas lagi, padau. Amerika juga udah peringatkan Iran akan konsekuensi serius jika menyerang Israel lagi. Tapi kayaknya Amerika mulai ompong ya, sama Israel aja dia dikacangin gitu. Disuruh jangan nyerang, tetap nyerang. Iran juga gitu. Disuruh jangan nyerang, takut-takutin. Kayaknya takut nih, diem semua, nganggep udah mulai cemen ini Iran. Tahu-tahu beneran nyerang. Jadi ini kondisinya benar-benar sulit untuk diprediksi. Karena sekali lagi fundamental yang memegang kekuasaan untuk saat ini. Hanya saja secara teknikal juga sebenarnya mendukung. Kita tahu untuk akhir-akhir ini trennya memang uptrend parah. Dan ini masih di atas trendline ini. Dan ini tangganya cakep banget. Ada low, ada high, higher low, higher high. Higher high-nya di sini masih sementara, higher low di sini juga masih sementara. Apakah dia akan membuat high baru? Saya pikir seperti itu. Kemudian untuk teknik copi-copinya gimana nih? Teknik grillnya gimana? Teknik hit and run-nya bagaimana? Kita kecilkan ke 1 hour. Nah, di sini kan kejutannya di sini ya. Ada serangan besar. Nah, kita perhatikan ini saja. Balik lagi ke stokastik. Jika di sini ada perpotongan, ini sebenarnya kodenya kuat banget nih. Tapi jam 3 malam kemarin sih ya, mungkin nggak lihat. Ini ada hammer, kemudian di sini perpotongan, gas naik. Dan ini bahkan sebenarnya perpotongan di atas juga nggak ini ya. Kalau di sini potongan berarti di sini nggak dapat untuk turunnya. Jadi sepertinya kita cari-cari posisi untuk beli saja. Karena sekali lagi kecenderungannya naik. Ini bentuknya kompresi. Jadi di sini ada dasar dan di atas ada trendline turun. Ini kompresi. Pak, itu trendline nggak tepat. Oke, kalau gitu kita gunakan body saja. Tetap kompresi ya. Artinya bisa tiba-tiba naik. Ini untuk 1 hour. Kita hapus dulu untuk kita lihat di 4 jam. Ya wajar kalau di 4 jam menunjukkan memang akan ada koreksi. Tapi perkiraan saya sampai di sini saja. Di 48. Nah, untuk yang buy, untuk targetnya tentu kita nggak bisa pasang target karena nggak ada atap lagi. Sedangkan untuk stopnya Anda bisa gunakan ini S1-nya karena pas ya posisinya di 4 jam. S1-nya itu pas digunakan sebagai stop. Gak worth it ya. Stopnya di sini, terus nanti limitnya di mana. Nah, itu. Makanya Anda harus lebih hati-hati. Saya setuju dengan pendapat orang, udah kondisi saat ini untung lepas. Iya, daripada kecantol. Namun seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.